Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa sekalian. Pada sesi kali ini kita akan melakukan sedikit presentasi awal bagaimana menggunakan bandul sederhana sesuai dengan judul dari praktikum kita di sesi kali ini, yaitu bandul sederhana. Seperti yang telah kalian lihat di depan saya, ini adalah sebuah rangkaian bandul sederhana. Apa saja rangkaian dari bandul sederhana? Yang pertama adalah beban. Nah, beban ini biasanya sudah kita ketahui beratnya ya. Jadi bukan sembarang beban yang belum ditimbang. Nah, yang kedua adalah tali atau pegangan dari beban yang bisa mengayunkan dari beban ini. Nah, tali ini kita sudah ukur panjangnya dengan yang telah kita tentukan, dan syarat yang paling penting dari tali ini adalah tidak molor, sehingga panjang tali ini adalah akan memiliki panjang yang tetap, tidak bertambah panjang ataupun bertambah pendek. Nah, itu adalah syarat dari kita. Nah, yang ketiga dalam menggunakan bandul sederhana, kalian tidak boleh mengayunkannya lebih dari 15 derajat. Mengapa begitu? Ketika mengayunkan lebih dari 15 derajat, maka banyak energi dari ayunan bandul ini akan hilang karena rendahnya atau kecilnya gaya tangensial dari bandul. Gaya tangensial tentunya kalian akan pelajari di ilmu tentang vektor atau gaya lainnya. Nah, itu adalah syarat dari bandul sederhana. Jadi kalau nanti akan terjadi aliran bolak-balik. Dalam pengukurannya, yang perlu diperhatikan adalah kalian harus menggunakan busur agar dapat mengetahui berapa besar sudutnya. Saya contohkan. Titik tengah dari busur ini harus ada di bagian paling atas dari tali bandul dan diputar sedikit besar sebesar 15 derajat terhadap sudut bidang vertikal. Nah, kemudian baru dilepaskan. Itu untuk mengukur bandul sederhana. Lantas kemudian apa saja kegunaan dari praktikum bandul sederhana ini? Yang pertama, kegunaannya adalah kalian dapat menggunakan stopwatch karena nantinya kalian akan menghitung 20 kali gerakan dari bandul sederhana ini. Nah, bagaimana dari 20 kali ini? Bagaimana satu kalinya? Satu kalinya adalah gerakan dari satu titik yang kita lepaskan kembali lagi ke titik tersebut. Itu yang disebut dengan satu kali. Kemudian kalian ukur itu dengan menggunakan stopwatch. Tujuan kedua dari kita melakukan praktikum ini adalah mengetahui hubungan antara panjang tali ini atau panjang bandul ini dengan frekuensi atau banyaknya waktu satu getar, satu kali gerakan bolak-balik, satu kali oscilasi ya kita sering sebut. Tujuan yang ketiga, bandul ini walaupun namanya bandul sederhana, tapi dapat digunakan untuk mengukur kira-kira berapa besar gravitasi di suatu wilayah, suatu tempat. Karena seperti yang kalian ketahui dalam pelajaran fisika dasar, setiap wilayah itu memiliki besar gravitasi yang berbeda-beda. 9,8 meter per second kuadrat yang kalian ketahui sebagai konstanta gravitasi itu hanya berlaku di wilayah yang ada di permukaan laut biasanya. Nah, sedangkan di tempat-tempat lainnya tidaklah 9,8. Nah, untuk dapat menghitung nilai konstanta gravitasi di suatu wilayah ini, maka kita dapat menggunakan alat yang namanya bandul sederhana. Demikian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, pada kesempatan ini kita akan menghitung hasil dari percobaan dari alat bandul sederhana. Jadi pada kesempatan ini kita mempunyai massa beban 100 gram dengan sudut dari benangnya ini
ini tidak lebih dari 15 derajat. Kita lakukan 4 kali percobaan. Dengan 1 kali percobaan itu kita lakukan dengan 20 kali ayunan. Jadi 1 kali ayunan itu ya, sekali bandul itu kembali ke posisi semula. Jadi 20 kali ayunan. Kita lakukan perhitungan dengan menggunakan stopwatch berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh bandul dalam waktu 20 kali ayunan. Misalkan dalam percobaan pertama waktu yang didapatkan adalah 20,57 sekon. Ya, jadi dalam percobaan ini panjang benang adalah 23,5 cm. Jadi dengan panjang benang yang sama kita lakukan 4 kali percobaan. Dari 4 kali percobaan ini kita dapatkan periodenya adalah percobaan pertama adalah 1,029, percobaan kedua adalah 1,05, percobaan 3 adalah 1,044 dan percobaan 4 adalah 1,044. Dari mana data periode ini? Data periode ini adalah T dibagi N. Ya, jadi T-nya adalah 20,57, N-nya adalah jumlah ayunannya. Ya, jadi 20,57 dibagi dengan 20 itu jumlah ayunannya. Nah, dari data ini kita lakukan perhitungan rata-rata nilai T. Rata-rata nilai T adalah nilai periode ini kita jumlahkan, kemudian kita bagi dengan jumlah percobaannya, yaitu 4 kali. Jadi T1 ditambah T2 ditambah T3 ditambah T4 dibagi 4. Dari penjumlahan ini dibagi dengan jumlah dari percobaannya didapatkan nilai T adalah 1,0418. Kemudian kita lakukan perhitungan ketidakpastian pengukuran. Delta T sama dengan Tn dikurang T. Tn ini adalah T pada percobaan keberapa ya? Misalkan Tn T1 adalah T pada percobaan pertama. Maka kita dapatkan T1 itu adalah 1,029 ya. Dikurang dengan T ya, T ini rata-rata nilai T. Begitu juga untuk delta T2, delta T3, delta T4 ya, artinya T pada percobaan keberapa dikurang dengan rata-rata nilai T. Didapatkan nilainya adalah 0,0128, 0,0082, 0,0022 dan 0,0022. Nah, pada perhitungan ini hasilnya adalah mutlak ya, jadi tidak ada minus ya. Hasilnya harus plus ya, karena dia mutlak. Nah, hasil penjumlahan ini kita dapatkan untuk menghitung rata-rata ketidakpastian atau T. Sigma delta T dibagi N. Sigma ini penjumlahan sama dengan 0,0128 ya, dari data ini. Kita jumlahkan ya, dibagi dengan jumlah percobaannya ya. Ini penjumlahannya dibagi dengan N. Hasilnya adalah 0,0064. Kemudian yang kelima kita menghitung ketidakpastian relatif. Rumusnya adalah KR ya, KR ini atau ketidakpastian relatif adalah delta T dibagi T dikali 100%. Delta T-nya ini, data ini dibagi dengan T ini ya, dikali 100%. Hasilnya adalah 0,61%. Untuk ketidakpastian mutlak adalah delta T dibagi T ya, delta T dibagi T, maka kita dapatkan 0,0061. Kemudian kita hitung lagi nilai gravitasi atau G. Rumusnya adalah 4 pi kuadrat dikali L dibagi T kuadrat. Jadi pi ini adalah ketetapan ya, 22/7 atau 3,14. Sedangkan L ya, L ini adalah panjang dari benang ya dalam satuan meter. Jadi ini masih satuan senti, jika dikonversikan ke meter adalah 0,235 ya. Jadi 4 pi kuadrat kali L bagi T kuadrat ya, 4 kali 3,14 dikuadratkan dikali dengan panjang benang ya, 0,235 dibagi dengan T-nya ya.
T kuadrat yaitu 1,029. Jadi kita lakukan perhitungan 4 kali ya G ini untuk nilai gravitasi, sehingga G T yang di sini adalah T1 ya. Apa? Ya, T1 ya. T1. Yang di sini T2, ini T3, T4 ya, bukan dari nilai rata-rata T, bukan yang ini. Jadi dari ini. Ya. Maka kita hitung masing-masing dapatkan nilai G1-nya, G2, G3 dan G4 ya. Jadi 4 kali 3,14 dikali dengan panjang benang dikali dengan nilai gravitasi pada percobaan pertama. Kita dapatkan hasilnya adalah 8,753 meter per sekon kuadrat. Nah, begitu juga untuk menghitung G2, G3 dan G4. Nah, kita lanjutkan pada perhitungan selanjutnya, yaitu tentang rata-rata pengukuran G ya untuk video selanjutnya. Demikian, kita lanjutkan ke video yang kedua.